Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys, kembali lagi di video kali ini. Nah, insya Allah di video kali ini saya membuat video baru lagi tentang MPLS. MPLS itu adalah Multi Protocol Label Switching. Nah, langsung saja kita mulai ke MPLS overview. Jadi sebelum kita seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materinya, sebelum kita masuk ke dalam topologinya, saya harus menjelaskan dulu apa pengertian dari MPLS secara singkat ya. Nah, jadi MPLS itu, atau kita bisa bilang sebagai Multi Protocol Label Switching, merupakan data forwarding teknik. Jadi ini adalah salah satu data forwarding teknik untuk nge-forward data yang mempercepat proses pengiriman paket dalam suatu jaringan. Inilah MPLS, Multi Protocol Label Switching. Dan MPLS akan mengontrol traffic yang lewat dengan menggunakan suatu label, sehingga tidak perlu melihat pada routing table di setiap router yang dilewati. Jadi MPLS itu gunanya untuk mengontrol sebuah traffic yang biasanya lewat, dan setiap traffic itu lewat pasti menggunakan label. Misalnya untuk EJRP itu mungkin labelnya ini, label dari paket ini, paket dari ini. Nah, jadi kegunaannya itu supaya tidak perlu melihat lagi routing table di setiap router yang dilewati. Itulah gunanya MPLS. Dan prinsip kerja dari MPLS ini cukup lumayan, yaitu menggabungkan kecepatan switching yang ada di layer 2 dengan kemampuan routing yang ada di layer 3. Jadi kita bisa bilang MPLS itu berada di layer 3 mau ke layer 2, seperti itu. Setengah-setengah, 50-50. Dan MPLS itu menyelipkan sebuah kabel di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Dan MPLS dapat dikalibrasikan dalam layer 2.5. Nah, seperti itu. Dan ini contohnya, ini layer 2, ini layer 3. Di tengah-tengah sini ada MPLS yang dikasih dengan label EXP, S, dan time to life. Nah, seperti ini ya. Untuk ciri-ciri dari MPLS router ada. Nah, seperti ini. Misalnya kita lihat di topologi ada PE1, P, PE2, C, CE, CE3, C1, dan seterusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu. Jadi ada yang namanya router P, atau kita bisa bilang sebagai provider yang inti. Jadi yang inti ini terdapat dalam MPLS domain. Provider ini provider router terhubung dengan router lain yang dimiliki service provider. Dan pada jaringan MPLS yang tidak terlalu besar, terkadang tidak terdapat P router di dalamnya untuk menghemat biaya. Untuk router P atau provider edge itu router yang terhubung langsung dengan router customer dan menghubungkan juga dengan router provider. Dan ini gunanya untuk menjembatani antara network berbasis IP dengan MPLS, memberikan pelabelan pada paket IP yang masuk ke dalam MPLS domain, melepas pelabelan, dan sifatnya harus ada dalam jaringan MPLS. Karena misalnya nggak ada ya, langsung P-nya itu terhubung dengan CE, maka pasti langsung dapat IP, tidak bisa disebarkan IP-nya, seperti itu. Dan yang terakhir ada CE. CE itu router yang terdapat di sisi customer, dan router CE ini tidak terdapat konfigurasi MPLS, dan juga bisa, dan routing ini bisa statik atau dinamik. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari MPLS, yaitu mulai dari skalabilitas, better performance, penggunaan bandwidth dengan bijak, mengurangi kepadatan pada traffic, better user experience.
Ini adalah kelebihan dari MPLS, sangat mantap. Cuman kekurangannya itu tidak menggunakan enkripsi dan kalah dengan teknologi baru yaitu SD-WAN, Software Defined WAN, dan juga Cloud Architecture. Dan ada forwarding juga untuk MPLS, ada LSR, Label Switching Protocol. LSR itu router yang menjalankan MPLS. Dan ada 3 operasi yaitu pop, push, atau swap. Dan saya akan jelasin satu-satu, yaitu ada jenis LSR dalam MPLS, yaitu pertama ingress. Ingress ini memproses paket yang belum memiliki label dan diteruskan ke data link. Dan untuk egress ini menerima paket yang memiliki label dan meneruskannya ke data link. Terus habis itu ditetapkan pada edge router. Dan untuk intermediate ini akan menerima paket yang sudah memiliki label, melakukan operation dan mengirimkan ke arah tujuannya, seperti itu. Dan selesai untuk dari MPLS overview. Jadi seperti ini untuk MPLS overview. Kalau udah, langsung saja kita ke topologinya. Let's go. Nah, setelah saya menjelaskan untuk penjelasan dari MPLS atau pengertian dasar dari MPLS, maka langsung saja kita membuat topologi cukup menggunakan 3 router. Jadi di sini ada yang namanya provider dan juga provider edge 1 dan 2. Sama seperti biasa, cuman bedanya di sini ada 3 langkah yang kita harus lakukan. Yang pertama, memasukkan IP address, terus kita akan membuat atau kita bisa bilang internal gateway protocol seperti kayak SPF, RIP, ISIS dan lain-lain. Terus habis itu baru kita tambahkan BGP untuk dari external routingnya, lalu baru kita bisa tambahkan yang namanya MPLS. Langsung saja kita mulai dari router yang di kiri atau PS1. Sini langsung saja configure terminal. Pertama, ubah hostname jadi PE-1, terus masuk ke interface. Dan lupa nyalakan, terus masukkan IP address 11.11.1 dengan kalau yang saya pakai di sini prefix /24. Kalau udah, langsung exit. Habis itu masukkan loopback. Loopbacknya ya seperti biasa, kasih saja satu-satu. Nah, kalau udah, ini langkah pertama ya, lanjutkan di router P provider atau router 2 dan juga PE2 atau router 3. Nah, di sini di video kali ini supaya gak terlalu lama dipercepat dulu. Setelah menambahkan IP address, maka kita langsung saja menambahkan internal atau internal gateway EJRP. Jadi di sini saya mau pakai EJRP ya.
Ya seperti biasa ke router EJRP, terus masukkan AS number. Sini saya pakai AS numbernya 1, terus langsung saya tambahkan networknya IP loopback dan network interface. Jangan lupa di no auto summary. Kalau udah exit. Nah, ini sama ya, lakukan di router 2 maupun router 3 atau di router P dan router PE2 supaya tidak lama, super cepat lagi. Kalau misalnya udah menambahkan, lalu kita tambahkan yang namanya router BGP. Jadi di sini karena masih awal-awal, kita menggunakan yang namanya internal BGP. Jadi memakai mainnya interface, dan yang di up di sini adalah networknya. Langsung saja kita gas. Pertama, router BGP. Di sini saya pakai AS-nya itu 7. Masukin network 11 berarti kita masukkan networknya itu 11. Oh, tunggu sambil lihat buku. Nah, di sini buku saya. Langsung saja sambil lihat buku. Nah, ini kita memasukkan network berlawanan. Misalkan di R1 itu kita masukkan 3.3, di router 3 itu kita masukkan 1.1, kayak gitu ya. Langsung saja kita coba. Jadi di sini 3.3 dalam AS-nya kita masukin 7. Terus jangan lupa kita harus up dulu, yaitu namanya update source L0, karena mesti diangkat dulu IP-nya. Nah, kalau udah, lanjut lagi ke router yang di kanan. Langsung saja router BGP juga, BGP 7. Networknya tetap sama 11.1 ya, berarti remote AS nya kita masukin remote AS 7. Nah, kalau udah kayak gini, sisa kita tunggu. Di sini harusnya udah up. Nah, nih network 1.1 udah up seperti ini. Nah, ini salah ini. Nah, kalau udah, nanti kita coba do SH IP route dulu. Do show IP route. Seperti ini ya. Udah ada C connected, D untuk EJRP, dan juga yang lain-lainnya. Kalau udah, sekarang kita tambahkan MPLS. Ini pertama kita ke global config, kita masukkan IP MPLS. Ya, kita masukkan, nah ini MPLS IP, kebalik ya, MPLS IP. Kalau udah, kita masuk ke interface FA 0/0 MPLS IP juga. Nah, ini kita tambahkan ke semua interface. Ini sama MPLS IP, terus masuk ke interface MPLS IP, terus masuk lagi. Bisa lihat ya di sini LDP network 1.1 no is up. Jadi dia bakalan up lagi. Langsung saja kita masuk
int fa 1/0. Nah sini mpls ip lagi. Nah kalau udah exit, terakhir di router 3 kita ke mode biasa, masuk ke interface fa 0/0, lalu mpls ip. Kalau udah, sisa di mode global config mpls ip. Nah di sini ya udah semuanya kita masukkan mpls ip sesuai di sini ya, sama ya. Nah kalau udah, kita masukin yang namanya kita jika ingin melihat yang namanya hasil config dari si router atau MPLS, sisa ketik namanya tuh do sh MPLS4. Nah di sini udah kelihatan ya, di sini udah jelas di label 16 pop label ada IP 2.2 17.3.3 18.2.2 dengan outgoing interface FA00 semua, sama next hopnya 11.2. Dan ketika coba do trace ke 3.3, maka di sini mainnya pakai label MPLS label 17 dan lain-lain. Jadi dia bukan pakainya lagi untuk dari kayak ini apa, dia makanya label. Jadi bisa dilihat, oh misalnya BGP-nya labelnya ini, yang ini labelnya ini. Jadi supaya lebih memudahkan. Nah seperti ini kerja dari MPLS ketika kita membuat sebuah MPLS di pekerjaan atau dunia nyata ya. Ya sama aja sih di sini. Misalnya kita coba ya, do ship mpls4. Tunggu. Nah sama, mirip. Nah kalau udah, coba do trace lagi. Do trace misalnya 1.1, ya sama, bakalan ada label yang ketika mau menuju ke tujuan. Dan ini tidak kita gunakan untuk di customer, atau tidak perlu config di customer, tinggal kita config di provide edge dan juga provider seperti itu. Jadi sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.